damai di hati. Puji nama Tuhan, kita sangat senang sekali dan bersyukur kepada Tuhan karena bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara. Dan di kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentunya dalam MTPJ di sepanjang minggu ini. Terambil dalam bacaan Perjanjian Lama Amsal 17 ayat 1 hingga yang ke-17. Dengan tema di sepanjang minggu ini, anak adalah mahkota. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih jauh dalam perenungan ini, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, terima kasih Bapa di sorga atas panggilan Tuhan sehingga kami umat-Mu boleh dengan setia melayani Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, di dalam panggilan Tuhan kami boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami mohon urapan dari Roh-Mu yang kudus, hikmat-Mu Tuhan menuntun pikiran kami sehingga apa yang kami sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini benar-benar isi hati Tuhan, benar-benar kehendak Tuhan. Kami tidak izinkan satu roh iblis pun yang akan merebut kebenaran firman Tuhan dari setiap anak-anak Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan ini. Kami sepakat tolak dalam nama Yesus. Biarlah terang firman Tuhan ini yang menuntun langkah hidup umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus juga menuntun agar kami mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti biasa dalam perenungan firman Tuhan kali ini kita akan membagikan 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang Kitab Amsal, yang kemudian pesan teks, dan yang terakhir implikasi hubungan tema ya di sepanjang minggu ini, anak adalah mahkota. Nah, Bapak Ibu Saudara, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita baru saja membaca kitab Amsal pada beberapa minggu yang lalu. Maka jika Bapak Ibu ingin memutar kembali video kami sebelumnya, kiranya itu dapat memperlengkapi wawasan kita tentang latar belakang dari kitab Amsal. Namun setidaknya harus benar kita ingat bahwa kitab Amsal termasuk dalam bagian kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang merupakan kitab syair dan hikmat. Kitab Amsal adalah gabungan dari berbagai tulisan, terutama nasihat-nasihat praktis dalam bentuk Amsal. Nah, istilah kitab Amsal dalam bahasa Ibrani itu disebut dengan masyal, yang mempunyai pengertian yang luas, mencakup pepatah, peribahasa, perumpamaan, sindiran, ejek-ejekan, maupun teka-teki. Nah, perkataan berhikmat dan lain-lain juga dapat ditemukan dalam kitab Amsal, yang dari kata masyalnya ini selain memiliki arti kata Amsal itu sendiri, bisa berarti orang bijak, perumpamaan, atau peribahasa berhikmat. Kitab Amsal dianggap sebagai karya dari Salomo, walaupun ada beberapa penulis lainnya, namun Salomo paling dominan. Siapa dia? Dia raja Israel yang kita tahu sangat terkenal karena dia bijaksana. Salomo menggantikan ayahnya Daud menjadi raja atas Israel. Ia meminta hikmat dari Allah dan dia diberkati dengan hikmat yang luar biasa. Sehingga memang banyak sekali catatan Alkitab bahwa orang ingin melihat, ingin sekali mendengar dan melihat langsung tentang siapa Salomo itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Amsal ini kita bisa melihat bahwa pada dasarnya penulisan kitab Amsal merupakan sekumpulan perbandingan yang didasarkan pada pengamatan dan pemikiran yang bertujuan mengajarkan orang-orang untuk bertingkah laku yang benar, yang disajikan secara praktis dan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tujuan dari kitab Amsal dapat dilihat di mana. Kita bisa buka di Amsal 1 ayat 2 sampai 7 yang disimpulkan bahwa tujuannya memberikan tuntunan, hikmat, pengertian,
untuk menjalani kehidupan dan berperilaku bijak dan benar serta dalam kejujuran. Dapat dikatakan bahwa kitab Amsal ini berguna untuk menuntun kehidupan, untuk mencapai perspektif dan keseimbangan yang benar dalam menjalani kehidupan dan menghadapi pergumulan hidup. Nah, tujuan lain dari penulisan kitab Amsal adalah untuk membentuk karakter yang menjadi suatu gaya hidup dari mengetahui hikmat dan belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan di minggu ini kami bagi dalam 4 pokok pikiran. Sebagaimana kitab Amsal ini berisi kutipan kata-kata, maka memang ada beberapa ayat yang sengaja kami gabungkan dalam pokok pikiran yang sama. Yang pertama ayat 1 sampai 2, ayat 6 dan ayat 13 dari bacaan kita itu bicara tentang resep keluarga yang tentram. Kemudian yang kedua, ayat 3 sampai 5 bicara tentang Tuhan yang dapat menguji hati. Yang ketiga, ayat 7 sampai 8, 10 sampai 12 dan 14 sampai 16 berbicara perbandingan antara orang berpengertian dan orang bebal. Yang terakhir, ayat 9 dan ayat 17 berbicara tentang persahabatan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, melihat bagian pertama ayat 1 sampai 2, ayat 6 dan ayat 13 mengenai rumah yang tentram. Nah, menurut pengamsal, kebijaksanaan itu berhubungan juga dengan dapat menjaga ketentraman dan ketentraman lahir di rumah yang dihuni oleh orang-orang yang berakal budi. Ayat 1 menunjukkan sebuah perbandingan sederhana. Pertama, cuma makan roti mar baku sayang, atau kedua, makan daging mar hidup baku ambe terus, hidup bertengkar, berselisih paham terus. Jadi lebih baik, kata pengamsal, hidup sederhana tapi saling mengasihi daripada hidup berkelimpahan tapi tanpa damai sejahtera di dalam rumah. Nah, selanjutnya adalah kehidupan budak dan anak kandung. Dengan berakal budi artinya mau hidup bijak, hidup setia, hidup baik, penurut. Maka seorang budak sekalipun dapat memiliki lebih dari apa yang pantas diterimanya. Sekalipun budak, namun dapat lebih berkuasa dari anak kandung. Bahkan dicatat oleh pengamsal, dia berhak mendapat warisan untuk anak kandung jika dia hidup bijak dan menggunakan akal budinya dengan baik. Sebaliknya, seorang anak kandung, sekalipun dia yang berhak menerima warisan, tetapi jika dia hidup memalukan, baking malo, tidak punya hikmat, tidak mau diatur, maka dia tidak lagi berhak untuk warisan yang seharusnya untuk dia. Maka kita belajar, setiap anggota keluarga yang berakal budi akan ikut menjadi kebahagiaan dalam rumah yang tentram. Tema ini juga menyebutkan mengenai mahkota dan kehormatan dalam ayat 6 di bacaan kita, ya. Itu ada di dalam rumah orang-orang yang berakal budi. Ya, mahkota atau atara adalah kebanggaan dan kemuliaan. Mahkota juga adalah tanda hidup dan tanda berumur panjang. Maka anak yang bijak, dia menjadi kebanggaan bagi orang tua. Saat orang tua mau melihat anaknya sukses dan berhasil, dia berbangga hati, dia senang, dia bahagia. Dan dicatat juga bahwa adalah kehormatan atau tiapara saat anak-anak melihat orang tuanya menjadi seorang yang dapat diteladani. Bangga saat melihat orang tuanya disegani di masyarakat dan dijadikan teladan. Kemudian masih dalam tema kecil ini ditunjukkan di ayat 13 bahwa kebaikan harus dilakukan, namun kebaikan orang yang kita balas dengan kejahatan akan juga kembali menimpa rumah kita. Maka keluarga yang berakal budi menolong hidup lebih bermakna. Rumah yang tentram itu karena semua anggota keluarga dia menjaga nama baik keluarganya. Dia di rumah hidup bijak, dia keluar rumah dikenal baik dan berlaku baik.
Hal ini menekankan kepada kita betapa pentingnya keluarga dalam pengajaran yang sehat. Sebagaimana orang Israel kuno menganggap bahwa keluarga itu adalah sebuah lembaga yang sangat penting, yang kecil, semua pengajaran dimulai dari dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu Saudara, anak adalah tanda berkat. Maka anak harus dididik agar supaya menjadi kebanggaan dengan dapat hidup bijaksana. Artinya mau taat, mau belajar, mau diarahkan, mau berjuang menjadi lebih baik lagi. Pendidikan anak bukan hanya di pendidikan formal, tetapi dimulai dari dalam keluarga. Betapa bahagianya jika itu adalah keluarga Kristen yang mengandalkan Tuhan. Lanjut ke bagian kedua, ayat 3 sampai 5. Tuhan yang menguji hati. Ayat-ayat ini menuliskan siapa Tuhan yang mengenal ciptaannya sampai pada kedalaman hati. Kebenaran hanya dapat Tuhan uji, sebagaimana tulisan kui atau mangkok kecil untuk melebur perak dan perapian untuk mendapatkan emas murni dalam bacaan kita. Artinya Tuhan itu tidak bisa ditipu. Dia tahu sampai kedalaman hati. Tuhan memperhatikan, artinya menaruh perhatian terhadap kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Sehingga untuk semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Jangan mengucapkan yang namanya dusta. Kemudian juga dalam bagian ini disinggung mengenai hidup bermasyarakat. Kaya, jangan menghina yang miskin. Karena itu sama dengan menghina Tuhan yang menciptakan manusia. Juga tidak bersenang katanya kalau ada orang yang celaka. Artinya apa? Sebagai lembaga keluarga, tapi juga dalam hidup bermasyarakat, kita harus care, harus peduli dengan kesusahan dan kemalangan orang lain. Nah, lanjut dengan yang ketiga di ayat 7 sampai 8, 10 sampai 12, 14 sampai 16. Ini perbandingan semuanya ya. Ayat-ayat ini membandingkan orang berpengertian dan orang bebal. Sikap orang bebal itu ditandai oleh bebal hidup, marsok bacarita manis, so dipercaya jadi pemimpin, marsuka badusta. Dia melakukan suap, dia tidak mengindahkan didikan, dia masa bodoh, durhaka, suka kejahatan, bodoh tapi sok tahu, suka bertengkar, berbantah-bantahan, membela kejahatan, merasa bisa punya semua karena ada doi. Nah, ini berbanding terbalik dengan orang berpengertian. Apa itu orang berpengertian? Artinya bahwa dia hidup bijaksana. Dia bersedia untuk dididik, mau untuk diatur, sekalipun itu menyakitkan bagi dia. Dia mengatur emosi dan menghindari pertengkaran. Itu ada di ayat 14 dalam bacaan kita. Dia berakal budi dan dia juga hidup bijaksana. Nah, perbandingan ini menunjukkan kepada kita sikap manusia bijaksana akan menentukan dia yang mana. Dia pilih yang mana, dia mau hidup jadi orang berpengertian atau orang yang bebal. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selanjutnya yang terakhir ini di ayat 9 dan ayat 17 tentang sahabat. Persahabatan banyak diangkat dalam kitab Amsal. Dalam 2 ayat ini juga, ayat 9 menunjuk pada buah roh pertama ya, kalau dihubungkan, yaitu kasih, kata Paulus dalam perjanjian baru. Kasih menutupi segala sesuatu. Artinya dengan mengasihi, maka dia mampu melupakan, memaafkan kesalahan orang lain. Kasih sangat utama dan besar. Kasih dalam catatan pengamsal dikaitkan dengan hidup persahabatan. Kasih menutupi, namun amarah membangkitkan. Sahabat karib sekalipun bisa rusak atau bertengkar, jika masalah dibesar-besarkan, maka sahabat karib akan tetap erat saat mereka memelihara kasih persaudaraan. Dan itu ditegaskan di ayat 17 dalam bacaan kita yang mungkin
mungkin adalah ayat hafalan banyak orang ya. Dalam perikop tentang sahabat ini, bagi pengamsal, sahabat itu bisa jadi saudara saat ada kesulitan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Karena sahabat baik bisa menaruh kasih di setiap waktu tanpa batas. Dia mengasihi seperti dirinya sendiri. Dia mengasihi sebagaimana dia menerima kasih Tuhan. Sahabat baik adalah saudara di saat susah, dan sahabat palsu adalah sahabat yang meninggalkan saat temannya susah. Bapak Ibu Saudara, persahabatan sejati tidak didasarkan pada syarat-syarat yang sekehendak egoisnya manusia. Sahabat yang baik akan menyediakan waktunya bagi sahabatnya, termasuk saat susah dan malang. Persahabatan sejati hanya tercipta di antara mereka yang hidup mengasihi Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini mengenai anak adalah mahkota melalui bacaan Amsal 17 ayat 1-7 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama berhubung dengan tema MTPJ Gemim, mari kita lihat apa alasan pemilihan tema ini. Saudara, keluarga adalah lembaga terkecil dalam komunitas. Orang tua harus menjadi teladan untuk melahirkan kehidupan keluarga yang nyaman dengan anak-anak yang dapat diteladani. Namun pergaulan, pola pendidikan ini seakan tidak jalan. Anak-anak sering terabaikan dalam pendidikan banyak hal, termasuk pendidikan karakter. Dan itu dimulai dari kebiasaan di dalam rumah yang imbasnya ketika keluar rumah. Maka bagian ini kembali mengingatkan dan menguatkan kita semua untuk kembali melihat pentingnya pendidikan dalam keluarga. Pentingnya menciptakan keluarga yang bahagia dengan anak-anak yang menjadi berkat dan kebanggaan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kata lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi kata firman melalui pengamsal kita melihat keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang memiliki Tuhan, memiliki Yesus di dalamnya. Ciptakan damai dalam keluarga. Papa mama baku sayang itu dilihat oleh anak-anak. Jang baku ambe di muka anak sekalipun anak kecil yang dapat lihat tidak mengerti apa-apa. Mama dan papa yang saling mengasihi menjadi teladan untuk anak-anaknya. Jang terlalu banyak kerja kong lupa komunikasi antara suami dan istri. Apalagi dalam hal mendidik anak-anak di masa yang informasi bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak melalui teknologi. Tapi pendidikan orang tua, pengajaran Kristiani harus tetap dikedepankan. Materi memang penting, tapi lebih penting saat kita di masa tua melihat anak-anak kita hidup bijak, hidup menjadi berkat, hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Itulah mahkota, itu kebahagiaan, itu kebanggaan sebagai orang tua. Lebih baik hidup sederhana, tapi hidup di dalam rumah yang ada damai sejahtera, daripada hidup berkelimpahan tapi tidak menikmati damai sejahtera di dalam rumah. Bagaimana caranya? Sertakan Yesus, Dia yang memberi damai sejahtera di dalam setiap rumah keluarga Kristen. Yang ketiga, anak-anak belajar mengasihi orang tua dengan hormat dan taat. Bersyukur kalau masih ada orang tua. Dan kalau masih ada orang tua, maka hiduplah untuk membanggakan orang tua. Karena kalau sonda ada, hidup masih tarada beres, masih segala sesuatu minta pak orang tua, jangan jadi sama akhirnya dengan gambaran tadi ya, anak bebal. Tapi hiduplah berhikmat. Karena segala pilihan kita hari ini mau jadi anak bebal atau menjadi anak yang berhikmat, itu punya akibatnya, punya konsekuensinya di kemudian hari. Dan yang keempat, kita belajar melalui bagian ini.
Orang tua juga mesti jadi kehormatan anak-anak. Jangan jadi orang tua yang terlalu milenial ya. Nggak apa-apa sesadiki kan. Tapi kadangkala terlihat ada yang orang tua tapi sudah mulai status angkat teru keluarga, masalah keluarga. Sampai kemudian anak sendiri yang baca dan jadi malu. Hiduplah tentunya menjadi orang tua yang dapat dihormati karena mau hidup bijaksana dan penuh kasih. Maka anak-anak akan selalu bangga melihat ada orang tuanya yang hidup saling mengasihi, yang menjadi teladan, yang hidup takut akan Tuhan. Jangan sampai ada anak yang malu mengaku DP mama ding papa, karena memang sobeking malu ya, itu catatannya. Dan marilah kita ciptakan keakraban ya antara orang tua dan anak, relasi yang sehat, relasi yang baik, seperti yang diteladankan oleh pengamsal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian kita juga dapat melihat melalui bagian ini satu koreksi yang sangat penting untuk setiap gereja-gereja Tuhan. Mari kita beri panggung untuk generasi muda kita, untuk anak-anak kita, karena mereka lah yang akan meneruskan pelayanan gereja. Beri kesempatan agar mereka bertumbuh di dalam pengajaran-pengajaran gereja yang sehat. Biarkan mereka dipakai dalam pelayanan di jemaat kita. Hargai mereka, apresiasi. Yang cuma habis doi misalnya urus pendeta mau pindah kok. Tapi kemudian kalau untuk subsidi bagi pelayanan anak, pelayanan remaja, pelayanan pemuda, boleh. Nggak usah Jo, nggak apa-apa. Diabaikan ya. Karena merasa mungkin anak-anak tidak terlalu penting. Karena masih anak-anak. Padahal anak-anak yang sehat dalam pendidikan Kristiani, anak-anak yang dididik, anak-anak yang menjadi teladan di dalam gereja akan meneruskan menjadi gereja-gereja yang kuat ke depannya. Jangan sampai mereka menghabiskan banyak waktu dengan melampiaskan energi mereka buat kumpul-kumpul, mulai coba merokok, minuman keras, sampai obat-obatan, dan kemudian tiba-tiba gereja datang untuk menghakimi. Ini pendosa, ini anak-anak bebal, ini anak-anak tidak bisa diurus. Pertanyaannya, kemana gereja ya? Sementara anak-anak bertumbuh, apakah mereka benar-benar diberi panggung, diberi kesempatan dalam pelayanan? Karena itu mari fasilitasi, kita boleh mulai dengan yang sederhana, menyediakan alat musik, membuat pelatihan-pelatihan keterampilan, minat bakat di dalam gereja. Karena memang tema ini sudah diangkat. Ini mengingatkan seluruh gereja Masehi Injili di Minahasa untuk menaruh perhatian, karena anak bukan cuma mahkota dalam keluarga, dia akan menjadi kebanggaan di dalam gereja dan masyarakat. Dan yang paling terakhir, melalui bagian pengamsal di hari ini, kita belajar untuk bersahabat di dalam kasih Tuhan, membangun hubungan persahabatan yang sehat. Tolong sahabatmu saat dia dalam kesulitan, bukan hanya mengaku teman kalau orang ada mau dengan teman. Bersahabat perempuan, laki-laki berteman, tapi juga harus punya batasan. Banyak yang sotalebe, laki-laki dengan laki-laki kongso kesana ya. Jangan sampai ya, anak-anak gereja harus menjadi anak-anak yang bersahabat di dalam kasih Tuhan. Menarik untuk selalu diingat bahwa persahabatan sejati memiliki kasih Tuhan di dalam hidup persahabatan. Dalam kesulitan pun mereka ada menjadi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kami percaya dan terlalu yakin ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka disitulah berkat-berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan di saat ini, tentunya kita akan berpisah dan akan berjumpa nanti minggu depan. Nanti sebelum itu silakan hambanya untuk menutup dalam doa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa ketika firman-Mu disampaikan, maka firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus, biar dalam hikmat Tuhan, kehendak firman-Mu terlaksana dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi, terlebih khusus keluarga di mana kami ada, agar sebagai orang tua, sebagai
sebagai anak kami bisa menjalankan fungsi kami dengan baik sebagaimana kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa pergaulan di hari-hari ini begitu jahat, begitu banyak anak-anak Tuhan yang bisa saja jatuh ke dalam dosa. Tapi itu Tuhan tidak membuat kami cemas, tidak membuat kami ragu akan kuasa Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan membekali kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memberi kami hikmat sehingga kami boleh terus mendidik generasi muda, anak-anak Tuhan untuk menjadi mahkota kebanggaan di dalam setiap keluarga, kebanggaan di dalam gereja, dan boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, diberkati setiap sekolah-sekolah Kristen, setiap lembaga-lembaga yang membentuk pendidikan anak-anak sehingga boleh berfungsi dengan baik. Dan dari rumah tempat kami ada, dari keluarga kami, dari gereja kami akan lahir anak-anak yang bisa berpartisipasi banyak bagi kehidupan dan pembangunan gereja dan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Ini kami sungguh percaya setiap yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan, yang dalam pergumulan dan duka cita Allah hiburkan dan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami sampaikan doa ini dalam ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.